Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video ini saya akan bagikan cara memasak ayam yang enak dan mudah. Ada ayam cili padi, kemudian ayam goreng lengkuas, ada ayam goreng suwir cabai hijau plus pete, dan terakhir ada ayam goreng sereh. Bisa dijadikan untuk ide menu sahur dan berbuka puasa. Yuk kita mulai aja dengan resep yang pertama, yaitu ayam cili padi. Kita siapkan bahan dasarnya dulu. Ada 3 paha ayam. Saya pakai paha dan saya belah jadi 2 biar bumbunya tuh makin meresap ya teman-teman. Ayamnya akan saya marinasi dengan 3 bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian 1 sendok teh garam, 1 sendok teh ketumbar bubuk, kalau nggak ada bisa pakai ketumbar butiran, 1 sendok teh baking soda, dan 2 sendok teh maizena. Baking soda dan maizena ini usahakan jangan di skip ya teman-teman, karena 2 bahan ini adalah kunci agar ayamnya tetap kriuk di luar namun tetap juicy di dalam atau berair teksturnya. Taruh dalam kulkas, marinasi selama 15 menit. Sambil nunggu proses marinasi, kita siapkan untuk sambal cili padinya. Yuk, saya pakai 9 bawang merah, kemudian 3 bawang putih. Cabenya saya pakai 5 cabai merah besar, cabai rawitnya saya pakai 6 yang merah dan 16 yang hijau. Ini opsional ya teman-teman, nggak harus ngikutin saya, tapi kurang lebih kayak gini. Kita cuper 2 kali tekan aja, kita cuper kasar. Dan ini adalah kuncinya, siapkan 2 asam jawa, larutkan dengan 3 sendok makan air hangat. Ini yang nanti bikin ayamnya berbeda dengan yang biasa kita bikin. Karena tadi ukuran ayamnya besar-besar dan saya nggak punya wajan yang lebar, saya akan panaskan 1 liter minyak agar ayamnya kerendam ya. Setelah panas, goreng ayamnya. Sesekali boleh dibalik, tapi jangan terlalu sering juga ya teman-teman ngebaliknya. Goreng sampai berwarna kuning keemasan dan matang ya. Karena ini nantinya pedas, saya akan ambil 1 bagian, saya sisihkan untuk putri saya yang usianya 3 tahun yang nggak doyan pedas, dan yang 2 ini nanti saya akan siram dengan sambal cili padinya. Ini beneran deh, ayamnya recommended banget, teman-teman mesti coba ya. Sisihkan ayamnya, kemudian kita tumis bumbu yang udah kita cuper tadi. Tumis dengan sedikit minyak. Kalau teman-teman tadi ngecupernya udah pakai minyak, berarti tinggal digongso aja ya. Karena tadi saya kan nggak pakai minyak, jadinya saya tambahkan minyak untuk menumis. Setelah harum, enak gitu ya, tambahkan 3 sendok makan air asam jawa. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh micin, dan 1 sendok teh gula pasir. Gula pasirnya nggak usah terlalu banyak karena nanti akan menyamarkan rasa asamnya. Jatuhnya malah nggak enak ya teman-teman. Siram panas-panas ya ke dalam ayam yang udah kita goreng tadi. Dan ini dia ayam goreng cili padi yang enak banget. Kita lanjut ke ayam selanjutnya, yaitu ada ayam goreng laos atau ayam goreng lengkuas. Pertama-tama kita siapkan dulu bumbunya. Ada ketumbar, bawang merah, bawang putih, kemiri yang udah disangrai, kunyit, dan jahe. Untuk ukurannya sudah saya tulis di sini ya teman-teman. Teman-teman tinggal screenshot aja. Nanti di description box juga ada. Kita haluskan bumbu-bumbunya kurang lebih sampai kayak gini ya teman-teman. Tambahkan serai yang digeprek. Lalu kita siapkan ayamnya. Ada 750 gram ayam sudah saya cuci bersih. Kemudian saya tambahkan bumbu yang udah dihaluskan, daun jeruk, serai, daun salam, dan tentunya lengkuas. Untuk lengkuasnya saya pakai 100 gram, pilih lengkuas yang muda, dan untuk memarutnya parut searah dengan arah serat ya. Tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 saset Royco. Kita aduk agar bumbunya tercampur rata. Tangan saya sudah cuci bersih ya. Kemudian tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Di teknik ini saya ungkepnya tidak menggunakan air ya, ungkep selama 15 menit. Di 4 menit yang pertama, ungkep ini akan mengeluarkan air ya teman-teman. Kemudian di menit selanjutnya airnya akan bertambah. Ini dia penampakan di menit yang ke-10 dan nanti akan bertambah banyak airnya di menit yang ke-15. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Perlu digarisbawahi untuk menggunakan teknik ini, apinya harus menggunakan api yang kecil ya. Karena kalau tidak, bukannya air yang keluar tapi nanti justru ungkepannya akan gosong. Ini sudah 15 menit, akan saya angkat.
Dan untuk parutan serehnya akan saya saring terpisah kurang lebih kayak gini, dan untuk airnya ini jangan dibuang, bisa untuk bikin kremesan ayam. Kita langsung goreng aja, goreng dalam minyak yang udah panas. Jangan lupa sesekali diaduk ya teman-teman. Untuk parutan lengkuasnya nanti digoreng terpisah. Kalau kedua sisinya udah kuning kecoklatan bisa diangkat, jangan lupa disaring. Untuk parutan lengkuasnya ketika nanti akan menggoreng adonan ayam yang baru, biar nanti nggak gosong dan nggak pahit. Seperti yang saya bilang, untuk parutan lengkuasnya digoreng terpisah ya, digoreng sampai matang, kemudian jangan lupa untuk disaring. Nah ini dia ayam goreng lengkuas atau ayam goreng sereh siap untuk disajikan. Kita lanjut ke ayam suwir cabai hijau. Siapkan 500 gram ayam yang sudah diungkep, kemudian disuwir-suwir. Kalau untuk konsumsi jangka panjang, ayamnya bisa digoreng dulu ya teman-teman. Cuma karena ini untuk sekali makan, jadi ayamnya begitu diungkep langsung saya suwir-suwir aja. Setelah disuwir-suwir, kita siapkan bumbunya. Karena ini ayam suwir cabai hijau, jadi kebanyakan cabainya cabai hijau ya. Untuk takarannya sudah saya tulis, teman-teman tinggal screenshot aja. Nah ini sebelum digoreng akan saya potong-potong biar nggak meletup-meletup pas digoreng. Nah ini digoreng sampai setengah matang, kemudian diangkat. Kalau udah, kita langsung haluskan aja. Halus kasar aja ya teman-teman, ulek kasar biar tekstur cabenya masih kerasa. Kurang lebih kayak gini. Kemudian kita masak ulang. Kita goreng yang udah kita haluskan ini sampai benar-benar tercium aroma yang wangi dari cabenya, dari bawangnya, dan udah matang. Tambahkan gula, garam, penyedap, semua takarannya sudah saya tulis ya teman-teman. Kemudian tambahkan atau kita masukkan ayam yang udah kita suwir-suwir tadi. Dimasak sampai matang, sampai bumbunya menyatu. Kemudian untuk di akhir masakan saya akan tambahkan daun jeruk. Jangan lupa disobek-sobek dulu biar aromanya keluar. Jika suka bisa ditambahkan pete ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak terlalu suka dengan baunya, bisa di skip bagian yang ini. Nah ini dia ayam suwir cabai hijau pete siap disajikan. Ini enak banget. Kita lanjut ke menu yang terakhir, ada ayam goreng sereh. Ini juga nggak kalah enak karena ini sereh. Tentunya kita siapkan serehnya dulu. Saya pakai 6 batang sereh, kemudian potong, saya sulap aja biar cepet ya. Cuper dengan tambahan bawang putih, bawang merah masing-masing 3 buah. Kemudian siapkan juga kurang lebih kayak gini ya. Siapkan paha ayam 3 buah kurang lebih 250 gram. Kita masukkan sereh dan bawang-bawangan yang udah kita cuper tadi. Ini nggak pakai kunyit ataupun jahe ya, nggak pakai. Tambahkan setengah sendok teh merica bubuk, kemudian saori saus tiram 1 sendok teh. Kemudian siapkan juga maizena, jadi biar rasanya kriuk gitu ya. Saya tambahkan maizena sebanyak 1,5 sendok makan dan 1 sendok makan terigu. Tambah juga setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh penyedap. Nah kalau bumbunya udah semua kayak gini, tinggal kita campurin, kita aduk-aduk sampai benar-benar merata. Kalau benar-benar udah merata, kita masukkan ke dalam pepet tin wol kayak gini, diamkan di kulkas 2 jam biar bumbunya benar-benar meresap, baru digoreng. Karena ini tanpa ungkep, kalau mau dijadiin frozen food, ini tahan 2 hari, tapi disimpannya di freezer ya, jangan di kulkas bawah, karena ini tanpa ungkep. Kalau mau lebih lama awetnya, teman-teman harus ungkep dulu. Kalau udah didiamkan di dalam kulkas, minimal 2 jam, baru bisa kita goreng ya. Dalam minyak yang udah panas tentunya. Apinya sedang aja ya teman-teman, karena kalau terlalu besar nanti bisa gosong dan serehnya jatuhnya pahit. Karena ini tanpa ungkep, jadi dipastikan harus benar-benar matang ya teman-teman. Kalau 2 sisinya udah matang, udah bisa diangkat. Kurang lebih kayak gini ya. Sekarang kita goreng serpihan serehnya. Nah, ini gorengnya harus hati-hati ya teman-teman. Jangan terlalu kecil, jangan juga terlalu besar. Karena kalau terlalu kecil jatuhnya kayak sereh ditepungin. Begitu pula jangan terlalu besar. Karena terlalu besar apinya nanti jatuhnya gosong. Nah, ini saya sisa 1 mau saya taruh kulkas buat besok lagi. Ini rasanya bener-bener rempah, enak banget. Nah, kayak gini udah matang. Udah siap diangkat ya teman-teman. Ini disajikan sama sambal bawang, udah enak banget. Ini dia hasilnya, ayam goreng sereh, simple, praktis, tanpa ungkep yang bisa dimasak siapapun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.